Pemirsa dan pendengar yang setia, salam jumpa kembali bersama dengan saya Pastor Kong Leoris dari Jakarta City Blessing dalam program Life is a Gift, hidup adalah hadiah. Tidak ada kata-kata yang bisa melukiskan hidup yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Hidup ini bisa menyenangkan, indah, saudara bisa melihat pemandangan yang indah, gunung yang indah, danau yang bagus, itu semua adalah ciptaan Tuhan. Dan apa gunanya ciptaan yang bagus itu kalau saudara tidak punya mata untuk melihat? Mata saudara dan mata saya adalah ciptaan Tuhan juga. Itu semuanya adalah anugerah yang berlimpah. Oleh sebab itu kita boleh hidup dengan mengucap syukur bahwa Tuhanlah yang memberikan kita hidup yang indah. Tidak hanya di muka bumi ini. Dengan tantangan, dengan rintangan. Tapi tetap aja ada keindahannya. Apalagi kehidupan untuk selama-lamanya di surga. Itu Alkitab mengatakan tidak lagi ada tears, tidak lagi ada duka cita sama sekali. Saudara dan saya sedang on the way menuju rumah Bapa yang luar biasa. Itulah sebabnya saya senang dengan frase life is a gift, hadiah yang luar biasa. Karena Tuhan sudah berikan hadiah yang luar biasa, saya mengajak saudara untuk menghidupi hidup ini dengan sesuatu yang berarti. Dari attitude kita yang baik, dari karya-karya yang Tuhan berikan untuk kita kerjakan bersama-sama. Baik saudara, hari ini saya tidak sendirian, saya bersama dengan seorang hamba Tuhan yang luar biasa, Pastor Bagus Chandra dari Gereja Jakarta City Blessing Restoration Ministry. Jadi tugasnya, pelayanannya adalah memulihkan hidup orang lain. Luar biasa. Pastor Bagus, welcome to the studio. Selamat siang, Pastor. Terima kasih untuk memberikan kesempatan saya hadir di sini. Ya, selamat siang juga, ataupun kapanpun Anda melihat acara ini. Tuhan sangat mengasihi kita semua, sebab itulah Anda bisa mendengar percakapan ini ya, Pastor ya. Amin. Iya nih, kita bincang-bincang nih. Ya. Nah, Pastor Bagus, kita ini lagi syuting setelah atau dengan tujuan setelah Paskah. Benar. Ya. Nah, Paskah itu kan hal-hal yang luar biasa. Menurut saya puncak tertinggi. Ya. Bukan berarti kelahiran Tuhan Yesus itu tidak baik, tapi biasanya itu yang orang rame ke gereja ini di bulan Desember ya, mungkin karena ada promosi sales dan lain sebagainya, membuat suasananya lebih indah rasanya. Seremoni, penjualan meningkat. Iya. Tetapi sebenarnya Paskah menurut saya adalah puncaknya. Karena tanpa Paskah, tanpa kematian Tuhan Yesus menggantikan kematian kita dan kebangkitan Dia, hidup ini belum mencapai klimaksnya. Nah, sekarang Paskah kan sudah lewat nih. After Paskah nih, setelah kita tahu Tuhan Yesus sudah bangkit ini, apa sih yang kita bisa bagikan kepada pemirsa pendengar yang setia? Ya, benar Pastor. Tadi yang Pastor singgung bahwa kenapa Natal menjadi lebih suatu hal yang lebih meriah, karena kita nih sampai kita sadari dunia ini yang mewarnai kita. Ya. Seharusnya kita mulai melihat bahwa Paskah itu lebih penting daripada Natal. Ya. Dan kenapa? Karena firman Tuhan menjelaskan bahwa selain kita waktu Yesus bangkit lalu mengutus kita ke seluruh dunia untuk memberitakan kabar baik, tetapi juga dikatakan bahwa tanpa kebangkitan Tuhan Yesus, maka iman kita akan sia-sia dan kita masih hidup dalam dosa. Tanpa kebangkitan Tuhan Yesus, itu 1 Korintus 15 ayat 17 katakan seperti itu. Jika Yesus tidak bangkit, maka iman kita tuh sia-sia. Apa gunanya dia lahir? Apa gunanya dia melakukan mukjizat? Tapi kalau dia tidak bangkit, iman kita kepada dia sia-sia ya. Sia-sia. Kita hidup masih dalam dosa. Tetapi puji Tuhan, justru Roma katakan bahwa dia diserahkan untuk dosa-dosa kita, lalu dia dibangkitkan untuk membenarkan kita, Pastor. Dan inilah bahwa kebangkitan itu menjadi penting, karena lewat kebangkitan kita dijadikan orang-orang benar. Coba pelan-pelan nih, Pastor Bagus ini bagus. Dia mati menggantikan dosa kita. Amin. Ya. Jadi dosa kita diambil sama dia ya. Utang kita itu diambil sama dia. Kemudian dia bangkit, selain dia menyatakan menang terhadap dosa, tujuannya tadi bilang kita dibenarkan, Pastor. Jadi tidak hanya dosa kita diambil, itu udah bagus ya. Iya. Tapi Tuhan melakukan step yang berikut yang disebut dengan
Justification, kita jadi righteous. Dan ini juga yang sering justification itu dibenarkan. dibenarkan. Ya? Dibenarkan sehingga kita menjadi orang benar. Dan pastor tahu bahwa banyak orang percaya tidak menyadari bahwa apa yang terjadi, kuasa yang terjadi, iman yang bekerja itu berdasarkan status kita. Sekali lagi. Jadi kuasa iman yang aktif itu bekerja karena status kita, pastor. Status kita orang benar. Makanya dalam Yakobus dikatakan doa orang benar. Jika dengan sungguh-sungguh ya didoakan itu besar kuasanya. Firman Tuhan dikatakan berkat-berkat orang benar, pastor. Orang benar akan diberkati, dibela, ditopang, ditolong. Mata Tuhan melihat dibela, orang benar. Ditopang, bla 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 bla. Ini karena status kita orang benar. Iya. Seperti karena saya anak daripada papa mama saya bisa ke rumah, saya mau makan, mau tidur, karena status saya di situ. Kalau tetangga nggak boleh ya. Benar juga ya. Status. Iya. Oke, teruskan. Jadi banyak orang percaya berhenti hanya pada pardon, pengampunan doang. Yesus mati buat dosa-dosa kita, tetapi kan Yesus nggak berhenti sampai situ aja. Yesus bangkit. Yes. Untuk memberikan status righteousness, kebenaran buat kita. Karena kalau kita nggak berjalan dalam kebenaran, kita belum berjalan dalam kepenuhan Tuhan. Itu dia maksud. Dan menarik juga bahwa itu pun terlihat di dalam perumpamaan anak yang hilang, pastor, di dalam Lukas 15. Prodigal son. Oke. Ya. Apa hubungannya prodigal son dengan kebangkitan Tuhan Yesus? Nah, saya percaya ini adalah perumpamaan yang umum dan umat Tuhan tahu. Banyak orang sudah tahu semua. Jadi kita nggak usah by the way, itu salah satu cerita favorit saya. Amin, betul. Coba apa yang mau ungkapkan di dalam Prodigal Son yang menarik adalah Lukas 15 ya. Mulai dari ayat 11, ketika anak yang hilang itu atau anak yang bungsu itu ya secara umum ini anak yang kurang ajar, ya, anak yang kalau bahasa dunia sekarang mungkin laknat ya, laknat. Ya. Nah, ini unrighteousness, benar-benar enggak benar, orang enggak benar. Tapi kemudian ketika dia sadar, maka dia balik ke rumah bapaknya. Dan yang menarik, bapaknya menerima. Lalu perkataan bapak ini, pastor, ini yang membuat saya melihat ini sesungguhnya Tuhan sedang bicarakan tentang kebangkitan. Karena dia katakan di dalam Lukas 15 itu ayat 24, ketika anak itu balik, bapak yang bersukacita, bapak itu ngajak orang rumahnya pesta. Kenapa alasannya, pastor? Kan anak ini terhilang. Kan? Unrighteous. Kemudian ditemukan. Tetapi bapak ini bilang apa? Anakku yang telah mati. Dan menjadi hidup. Anakku, makanya tadi kamu hubungin dengan kematian sama kebangkitan. Betul, pastor. Anakku yang sudah mati. Dan dikatakan anakku yang telah mati dan hidup. Kemudian dilanjutkan. Ia telah hilang dan dapat kembali. Ia telah hilang dan sekarang ditemukan kembali. Atau mestinya harusnya, pastor, harusnya cukup dia telah hilang. Karena kata telah hilang ini adalah apolumi atau alumi, itu berarti loss di dalam moral juga spiritual. Tetapi dikatakan juga di situ dia telah mati. Mati ini juga nekros ini mati yang kata yang sama digunakan untuk mati berarti physically. Wow. Sedangkan dia kan nggak mati secara physically. Iya. Jadi pasti ini berbicara tentang kehidupan kita di dalam Kristus. Kristus sudah mati secara physically. Kristus physically ya mati ya. Kemudian dia bangkit. Dia dibenarkan dan dia memberikan kebenarannya bagi kita, pastor. Dan ini akan luar biasa kalau kita mengerti, karena kebangkitan kita bersama Kristus itu bukan akhir. Itu ada hal-hal yang menyertai dan itu bisa kita lihat di dalam perumpamaan anak yang hilang. Wow. Jadi rupanya di perumpamaan anak yang hilang, Tuhan itu sedang berbicara in the future ya. In the future. Waktu dia akan melakukan menggenapinya di kayu salib. Nah, anak yang hilang itu kan kalau kita refresh memori pemirsa pendengar yang setia, Pastor Bagus, itu dia
minta harta dari orang tuanya sebelum waktunya. Sebelum waktunya. Harta yang dia dapat dia foya-foyakan dalam kehidupan yang duniawi yang kacau balau. Itu sih nafsu daging, kedagingan. Nafsu daging, mungkin kalau bahasa sekarang judi. Perempuan, iya, alkohol, macam-macam lah ya. Betul. Itu pokoknya sudah. Akhirnya apa yang terjadi? Dia tadinya punya banyak temen karena punya duit kan ya. Betul. Cukongin temen-temennya kali ya. Iya. Akhirnya bangkrut. Bangkrut. Melarat loh ya. Makan nasi goreng nggak bisa ya? Nggak bisa, iya. Yang ada makanan babi. Babi, Pastor, itulah. Berarti, waduh jatuhnya jauh sekali. Berarti orang ini nggak ada harapan. Yang kadang kita itu melihat kepada orang-orang yang di luar kita, Pastor. Tetapi sesungguhnya ini tentang kita. Kita sesungguhnya dengan dosa, keinginan-keinginan dosa manusia lama kita, itulah kita di mata Allah. Kita ini melarat. Kita pikir, itu seorang itu tuh. Betul. Orang itu. Ya, Pastor. Tangan kita. Yang 3 jari. Manusia itu paling sering melihat orang lain, tetapi jarang melihat diri sendiri. Itu kalau dosa itu begitu ya. Dosa itu sangat luar biasa. Nah, tapi untung lu bilang ada kabar baik. Benar. Setelah itu dia balik ke orang tuanya. Papanya ngapain? Ya, jadi ketika dia balik, Pastor, inilah gambaran dari Allah Bapa. Allah Bapa itu terima anak ini, bahkan sebelum anak ini sudah bikin skenario bagaimana ya, karena mau balik kan malu nih kalau diam-diam, harus bikin ngomongan yang baik, yang menyentuh hati. Tapi sebelum itu selesai dikatakan, bapaknya sudah peluk dia, Pastor. Jadi dia dibikin speech, misalnya, Bapak, saya sudah berdosa terhadap surga, nggak layak jadi anakmu, nggak layak jadi anak kamu. Minta maaf nih, saya sudah, pokoknya yang jelek-jelek saya sudah lakukan. Yang aku minta hanyalah menjadi pelayan aja, menjadi karyawan kamu. Itu skrip yang dia sudah sediakan ya. Iya. Tetapi nah, waktu dia ketemu bapaknya, kamu bilang belum selesai skripnya ngomongin ya? Belum selesai, langsung dikasih hadiah. Wow, hadiah? Iya, Pastor. Hadiah apa? Ada 3 hadiah yang diberikan, Pastor. Jadi sebenarnya ada 4, tetapi 3 yang kita lihat bahwa 1 dia dikenakan jubah terbaik. Yang kedua dia dikenakan cincin. Yang ketiga dikenakan sandal. Terjemahan Indonesianya sepatu, tetapi zaman dulu bukan sepatu tapi sandal. Ya, kasut. Kasut ya. Dan itu melambangkan apa yang kita terima ketika kita dibenarkan, Pastor. Wow. Tapi banyak orang percaya enggak berhenti sampai saya sudah diselamatkan. Nah, saya ke surga itu aja ya. Dalam hidup ini mau jatuh bangun ya sudahlah, nggak apa-apa, yang penting saya ke surga. Benar, Pastor. Banyak orang ikut Tuhan seperti jangan masuk neraka, tapi yang penting surga. Lalu Tuhan mau belikan lebih lagi. Padahal itu minimum ya. Paling minimal. Pastor. Tuhan kasih sendal. Itu simbol apa itu? Ya, jadi pertama kita harus begini dulu, Pastor. Kita masuk, bagian pertama yang diberikan adalah jubah terbaik. Jubah ya? Terbaik. Dan Pastor, jubah yang terbaik adalah yang termahal. Jubah yang terbaik adalah termahal. Kenapa mahal, Pastor? Karena terjadinya dibuatnya dengan bahan yang mahal. Dan Wahyu katakan, jubah yang termahal adalah jubah yang dicuci, direndam di darah anak domba Allah. Karena itu mahal sekali, Pastor. Wow. Jadi jubah ini, Pastor, lihat, sebelum itu saya ngelihat bahwa kadang kita hanya melihat apa yang kelihatan, tetapi sebenarnya dari hal ini kita bisa melihat karya daripada Allah Tritunggal. Allah Bapa yang mengasihi kita, jubah ini dibayar oleh Allah Putra. Lalu kemudian, kenapa anak ini bisa bertobat? Karena Allah Roh Kudus mengingatkan dia akan dosa. Jadi mereka ini Allah Tritunggal bekerja dalam kesatuan untuk kita. Untuk kita, untuk menyelamatkan kita dan menganugerahkan kita. Jadi kembali, jubah yang mahal ini adalah jubah righteousness, jubah kebenaran. Kita mulai dengan kebenaran dari Tuhan. Wow. Dan kemudian ketika jubah kebenaran ini, jadi kamu ambil, tadi kamu ambil yang righteousness itu ya. Betul. Kita dipakaikan kebenaran.
itu hanya bisa terjadi karena Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Betul. Kalau enggak iman kita sia-sia, nggak ada dasarnya. Nggak ada dasarnya. Gitu. Jadi kita ngomong kebenaran ini adalah sesuatu setelah produk daripada Paskah ya. Sesudah. Jadi jemaat kita mengucap syukur, kita ada Paskah, Tuhan Yesus bangkit, He is alive, yes. Itu puncak-puncaknya di dalam iman kita, tapi aplikasikan dong dengan kehidupan bahwa kita ini dibenarkan gitu ya. Kita dibenarkan. Dan kemudian ketika kita dibenarkan, Pastor, kemudian yang kedua datang adalah cincin. Kenapa cincin? Kita ingat. Suatu ketika Yusuf, ketika dia mengartikan mimpi daripada Firaun di Mesir, lalu dia diangkat jadi orang kedua di Mesir, yang diberikan adalah cincin. Cincin adalah lambang otoritas. Pastor. Otoritas. Jadi anak itu ketika dikenakan jubah kebenaran, lalu dia diberikan lagi otoritas. Wow. Dan gak cuma dianggap benar, tapi otoritas. Otoritas luar biasa. Saya senang dengan perkataan seperti itu. Di dalam firman Tuhan katakan begini. Tadi kita katakan di dalam Roma, Pastor katakan bahwa Yesus bangkit untuk justified, membenarkan kita. Iya, membenarkan kita. Tapi dalam Efesus paralelnya begini, bahwa di dalam Yesus, dia telah membangkitkan kita juga dan mendudukan kita, Pastor, bersama-sama dengan Yesus. Jadi kita bangkit, dibenarkan. Efesus katakan, kalau saya lihat paralelnya, Yesus membangkitkan kita untuk mendudukan kita bersama-sama dengan Dia di surga. Wow, kalau kita tidak dibenarkan ya nggak bisa. Nggak bisa. Kalau kita bukan putra Allah ya nggak bisa. Nggak bisa. Kalau dia tetangga ya nggak mungkin masuk ke kamar, orang tua saya, gitu ya. Dia kalau datang ke rumah nggak bisa langsung buka kulkas, langsung makan ya. Nggak bisa. Itu hanya anak yang bisa ya. Pencuri. Iya, saya ingat saya ke rumah papa mama. Bukan ke rumah papa, memang tinggal di rumah. Saya nggak pernah buka kulkas minta izin. Papa hari ini minta izin buka. Mama enggak ya, pokoknya buka aja. Karena status. Kita sudah status duduk bersama Dia. Dan ini berhubungan dengan cincin juga, Pastor. Saya melihatnya begini. Cincin otoritas yang diberikan adalah otoritas yang sama dimiliki oleh Yesus. Karena kita duduk bersama-sama dengan Dia. Wow. Pastor bagus, saya mau kasih sedikit tambahan supaya kita semakin mantap ya. Otoritasnya, saya ingin elaborate sedikit tentang otoritas. Contoh, saya pernah lihat ada truk yang besar lewat di jalan. Berkelebihan lah jumlah barang-barangnya ya. Berarti melanggar peraturan lalu lintas. Yang nyetirnya itu juga orang yang maco, gede ya, truknya besar ya, tato gitu ya. Cuma diprit sama polisinya kurus, kayaknya lebih kurus dari saya. ya, tapi karena ada jubahnya tuh, ada jubah polantas polisi lalu lintas. Berhenti tuh mobil yang gede itu, betul. Yang maco-maco itu ketemu dia minta maaf, itu otoritas ya. Dan juga begini, Pastor, kadang-kadang ya. Tadi di truk, Pastor. Kadang-kadang di truk, Pastor. Ini mereka taruh polisi juga. Pastor. Karena untuk melindungi, supaya jangan diberhentikan di jalan sama polisi. Tetapi ketika yang tadi Pastor memberhentikan, pangkatnya lebih tinggi. Maka yang di dalam itu nggak bisa apa-apa, Pastor. Dan kita punya otoritas yang dari tempat yang paling tinggi, yang paling berkuasa. Sehingga dikatakan, tidak ada yang lebih tinggi daripada otoritas yang Tuhan berikan pada kita. Hal ini dimulai dari kebangkitan Tuhan Yesus. Amin. Yang membenarkan kita. Benar. Membenarkan kita itu kalau digambarkan yang cerita tadi, putra bungsu itu, wah udah jeleknya, minta ampun deh, udah laknatnya. Kalau bahasa Greek-nya uhaunya. Ya, laknat itu bahasa Hebrew-nya. Gitu ya. Udah pokoknya nggak ini. Tapi tuh bapak yang dicerita itu, menurut saya itu simbol dari bapak-bapak di surga lah ya. Dia bilang, anakku yang sudah mati. Berarti, boleh ya kalau saya nyambungin dikit. Boleh sih. Anakku sudah mati buat kamu. Ya, betul. Itu dia. Sehingga sekarang aku kasih kamu jubah.
Apa justifikasinya dia dikasih jubah? Ini orang-orang Enggak. terang-terangan ngabisin duit orang tua, bukan ngabisin duit orang tua, membuat orang tuanya malu sekampung tersebut. Betul, Pastor. Itu. And yet diberikan jubah ya. Apa karena kelayakan si anak itu? Sama sekali tidak, Pastor. Kita tidak melihat dari tadi bahwa anak ini, ada perbuatan anak ini layak. Hanya satu aja, dia mau ngikutin suara hati itu, bertobat. Datang kepada Bapa. Ya. Itu juga saya senang. Saya pernah research di situ ya. Itu nggak diceritain tentang Roh Kudus. Ya, tetapi sebenarnya saya pernah dapat ayat yang lain di kitab Roma. Itu sebenarnya peranan dari Roh Kudus. Kalau nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, Roh Kudus itu membuat dia sadar. Saya lihat ada dua. Dia sadar akan kebodohan dia, tapi tidak berhenti di situ. Dia sadar tidak hanya kepada dosanya dia, tapi kalau hanya sadar akan dosa, biasanya orang itu minder. Ya. Memang saya udah nggak sanggup lah, saya udah memalukan orang Sudah tua memalukan. lah. Saya apalagi ditambah dengan iblis yang menuduh terus, udahlah lebih baik kamu bunuh diri. Orang gagal, ngapain kamu balik memalukan orang tua kamu? Tapi dia tidak hanya sadar dia kurang, tapi dia juga sadar bapaknya plus. Betul. Dia sadar dia minus, tapi dia sadar bapak di rumahnya itu punya karyawan yang banyak, makannya 3 kali sehari. Tapi kalau kameramen saya nggak setuju 3 kali, 5 kali. Dia ada breakfast, kemudian ada coffee morning, ya, lunch gitu, baru kemudian ada high tea. Itu tuh kameramen saya tuh. 5 kali sama malam, udah itu nggak cukup malam. Karena jam 7 ada supper lagi, ada. Iya nih. Mereka bikin sendiri nih, tambah-tambahin firman Tuhan ya. Itu luar. Jadi karena itu ya. Ya, Pastor, dan selama ini juga sebenarnya anak itu sudah tinggal lama dengan bapaknya, dan dia sudah tahu bagaimana bapaknya sangat mengasihi. Walaupun nggak diceritakan, tetapi salah satu yang membuat anak itu berani datang adalah diingatkan oleh Roh Kudus tentang betapa besar kasih bapaknya. Pasti kamu diterima kok, pasti kamu diterima, maka dia bisa melangkah. Jadi kadang-kadang saya juga, iya, kalau nggak mungkin dia balik. Ya, kalau nggak, pasti dalam hal itu walaupun waktu itu Roh Kudus belum dicurahkan, tapi God work behind the scene ya. Jadi kita melihat bagaimana Allah Roh Kudus, Allah Putra, Tuhan Yesus, Allah Bapa adalah satu kesatuan yang menginginkan kita ini mengalami kebangkitan dan hidup di dalam kebenaran yang Dia berikan. Pastor bagus, tadi you mention sesuatu yang saya rasa worth it untuk di-repeat, diulang itu. Saya dapat, jadi dikasih jubah ya. Jubah. Jadi dikasih kebenaran, the robe of righteousness yang you bilang, yang dicelupkan di darah anak domba Allah ya. Berarti righteousness itu bukan main-main ya. Bukan main-main. Kita sebagai orang percaya itu, saya lah paling enggak ya, karena nggak ngeh dengan istilah righteousness, dibenarkan. Kita nggak ngeh itu. Righteousness itu kan right standing. Right standing. Saya itu bisa berdiri di depan Pastor Bagus karena saya dianggap benar. Coba kalau misalnya penjahat nggak bisa duduk di depan you. Kalau orang yang ngejahatin nggak bisa ya. Jadi dengan bisa duduk dengan you, duduk dengan Tuhan berhadapan, itu harus ada status. Benar. Kalau nggak bisa satpam, nggak usah ngomong dengan Tuhan lah. Coba kalau ada orang penting, kita mau deketin, dihadang dulu sama satpam. Iya, betul. Bukan hadangnya deket, hadangnya dari berapa puluh ratus meter. Udah disterilkan tempatnya ya. Tetapi Pastor, kadang-kadang orang bilang, kalau kita sudah dibenarkan, kita boleh enak-enak aja dong. Tuhan kan udah benerin kita. Nah, ini kadang-kadang yang jadi jebakan di dalam hukum. Peraturan hukum kan selalu mencari celah. Nah, tetapi kita melihat bagaimana ketika anak ini diterima, anak bungsu ini diterima, dia kembali mengalami hubungan. Dan hubungan inilah juga yang membuat kita memiliki suatu hal yang lain, yaitu apa? Kita mulai anak bungsu itu ketika dia diperlakukan dengan bukan apa yang dia layak, tetapi kemurahan bapaknya, maka dia makin adore. Buat saya ada tiga hal ketika kenapa kita menerima gift, dan gift yang terakhir sandal bicara tentang firman Tuhan, Pastor. Hendaklah kakimu berkasutkan kerelaan memberitakan Injil kabar baik. Jadi sandal itu berbicara
firman Tuhan. Karena ketika kita, Pastor, kalau kita jalan nggak pakai sandal, bagaimana Pastor? Sakit. Iya. Bisa cepat nggak? Kadang kita tertahan. Oh. Ada beling segala sesuatu. Iya. Jadi kita nggak bisa, Pastor. Sebab itulah sandal itu adalah firman Tuhan. Firman itu pelindung. Firman itu mendidik, mengajar kita untuk memperbaiki karakter segala dan mendidik dalam kebenaran. Jadi kita mulai dengan righteousness dibenarkan. Ternyata efek-efeknya itu besar sekali. Besar sekali, Pastor. Wow, saya perlu renung ini. Aku dibenarkan. Dan waktu aku tahu aku dibenarkan, aku berdiri di hadapan Raja, di atas segalanya. Saya punya seluruh fasilitas yang Tuhan sudah berikan. Kenapa saya harus hidup dengan perasaan bersalah? Kenapa saya hidup dengan mental sebagai karyawan? Kenapa saya harus hidup dengan, oh nggak bisa lah, ini susah lah. Kita punya otoritas. Ya. Pastor Bagus, ini luar biasa. Benar, Pastor. Dan kayaknya kita juga, ini nggak habis. Nggak habis ya. Tapi saya boleh ngomong terakhir, Pastor. Ya? Waktu kita sudah habis nih, sudah habis. Saya rasa kita ada sesi kedua. Ya, saya tahu ini bagus sekali, makanya sabar. Amin. Ya, saya minta Pastor Bagus doakan pemirsa pendengar yang setia dimanapun mereka berada, supaya kita semua ini mengerti the power daripada resurrection, kebangkitan Tuhan Yesus yang sudah memberikan kita kebenaran. Semakin kita menyadari itu, kita semakin enak hidup sebagai orang percaya. Kalau enggak, kita hidup terpuruk, merasa nggak bisa, padahal kita istilahnya punya duit, nggak pernah berani beli makan. Doakan kita. Saudara-saudari, pemirsa yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, apapun pergumulan Anda, mungkin Anda saat ini juga belum percaya tentang Yesus, tetapi kebenaran firman Tuhan mengatakan Dia rela mati dan Dia sudah mati bagi Anda dan saya. Dan Dia bukan hanya mati buat Anda dan saya, tetapi Dia bangkit untuk membenarkan Anda sehingga Anda dan saya menerima seluruh kebenaran. Bapak, aku bersyukur untuk kasih-Mu yang tak terbatas. Aku bersyukur buat korban karya Yesus yang sempurna, yang telah mati untuk menebus, mengampuni setiap dosa kami, dan juga bangkit oleh kuasa kebangkitan oleh Roh Kudus. Sehingga segala yang terbaik daripada-Mu, itu kami dikenakan jubah kebenaran, kami dikenakan cincin otoritas, kami diberikan otoritas untuk bisa menghadapi hidup dalam kemenangan yang Yesus telah berikan buat kami. Dan kami juga diberikan firman yang adalah kekuatan Allah, Tuhan. Oleh sebab itu, aku berdoa setiap anak-anak Tuhan menerima semua berkat dari Tuhan dan mengalami kuasa kebangkitan dalam hidup mereka sebagai orang-orang yang telah dibenarkan oleh darah Yesus. Terima kasih Bapa. Dan bagi mereka yang belum terima Yesus, kiranya hati mereka pun dibukakan untuk melihat Yesuslah jalan untuk pemulihan mereka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Luar biasa saudara. Jangan lupa untuk percaya sama Tuhan Yesus. Bagi saudara yang sudah percaya, sudah diberikan kebenaran yang luar biasa. Bagi saudara yang belum percaya, saudara boleh ikutin doa saya. Katakan Tuhan Yesus. Ya, katakan Tuhan Yesus. Hari ini aku percaya sama Tuhan sebagai Tuhanku dan sebagai Juru Selamat yang mengampuni segala dosa-dosaku dan pelanggaranku. Dan hari ini Tuhan, jadikan aku putra-putri kerajaan surga dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kalau saudara sudah berdoa demikian, yakinkan diri saudara sebagai putra-putri kerajaan surga. Baik pemirsa pendengar yang setia, waktu kami sudah habis. Kami izin undur diri dari studio. Sampai ketemu lagi bersama dengan saya Pastor Kong Leoris dari Jakarta City Blessing dalam program Life is a Gift. Hidup adalah hadiah. God bless you.